Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syam bin Ridho dengan NPM 2101-2010-130. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai materi dan juga contoh kasus tentang penerapan ekonomi matematika bisnis sebagai salah satu tugas kuis UTS matematika bisnis yang diampu oleh Bapak Rika Ritonia RSC STEM. Langsung saja materi yang pertama, yakni himpunan. Himpunan diartikan sebagai kumpulan atau kelompok suatu objek atau unsur yang dirumuskan secara tegas dan dapat dibeda-bedakan menurut Asauri 2009. Dengan demikian, suatu objek yang dapat dikumpulkan secara tegas ialah disebut suatu himpunan atau set. Objek atau anggota-anggota himpunan tersebut dinamakan unsur atau elemen. Notasi atau tanda dari suatu himpunan adalah dua kurung kurawal. Simbolnya seperti yang ada di PPT. Kita beri contoh, suatu himpunan 3 ibu kota negara ASEAN, yaitu Jakarta, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Jadi, I sama dengan buka kurung kurawal Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, tutup kurung kurawal. Atau suatu himpunan dari sebuah dadu yang memiliki mata dadu genap, yakni S sama dengan 2,326, yang mana himpunan ini merupakan pengelompokan dari suatu elemen atau unsur digabung menjadi satu himpunan. Oke, langsung saja yang contoh soal himpunan. Soalnya 100 orang pemuda mencari pekerjaan dan mendaftarkan diri di sebuah perusahaan, yakni PT Sari Wijen, PT Sari Muryadu, atau kedua-duanya. Bila yang mendaftarkan diri untuk PT Sari Wijen sebanyak 75% dan PT Muryadu 48%, maka banyaknya pemuda yang mendaftar untuk di kedua perusahaan tersebut adalah untuk penyelesaiannya, jika pemuda yang mencari pekerjaan di PT Sari Wijen kita misalkan dengan simbol A, pemuda yang mencari pekerjaan di PT Muryadu kita misalkan dengan simbol B, maka diperoleh rumus. Yakni total A gabungan B sama dengan total A plus total B dikurangi total A irisan B, yang mana total A gabungan B yakni 100% untuk total A 75% dan total B 48% dikurangi total A irisan B, yang mana 100% sama dengan 75% ditambah 48% yaitu 123% dikurangi N A irisan B, yang mana diperoleh N A irisan B sama dengan 23%. Jadi banyak pemuda yang mendaftar di kedua perusahaan adalah 23% dikali 100, yakni 23 pemuda yang mendaftar di kedua perusahaan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yakni deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Adapun rumus deret hitung suku ke N yakni Sn sama dengan A plus N dikurangi 1 kali B. Dengan keterangan Sn sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama atau S1. Untuk B yakni pembeda. Oke, langsung ke soal deretnya, contoh soalnya. Penerimaan CV jagung manis dari penjualan hasil produksinya pada tahun kelima sebesar 720 juta rupiah, sedangkan pada tahun ke-7 sebesar 980 juta rupiah. Perkembangan penerimaan tersebut memiliki pola yang sama. Berapa perkembangan penerimaannya tiap tahun, atau yang kita cari yakni B. Untuk penyelesaiannya, S5 diketahui sama dengan 720 juta, S7 diketahui 980 juta. Yang ditanya yakni B atau pembedanya. Jawab, kita
ambil rumus deret hitung, Sn sama dengan A plus N-1 kali B, yang diketahui S5 yakni S5 720 sama dengan A plus 4B, diperoleh rumus yang pertama. Untuk yang kedua, S7 sama dengan A plus 6B, S7 diketahui 980 sama dengan A plus 6B, diperoleh rumus yang kedua. Kita lakukan rumus yang pertama dan kedua dengan metode eliminasi, yakni 980 sama dengan A plus 6B, 720 sama dengan A plus 4B, kita kurangi untuk menghilangkan A, untuk memperoleh B-nya, pembedanya, yakni diketahui 260 sama dengan 2B, diperoleh B sama dengan 130. Jadi perkembangan penerimaan CV jagung manis per tahunnya yakni sebesar 130 juta rupiah. Oke, yang selanjutnya ini materi bunga majemuk. Dalam materi bunga majemuk ini ada dua rumus. Yang pertama, bunga sekali setahun. Ini rumusnya Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Rumus yang kedua, bunga lebih dari sekali dalam setahun, diperoleh rumus Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I per M tutup kurung pangkat N kali M. Dengan keterangan Fn sama dengan nilai akhir setelah periode ke N, untuk P nilai awal, untuk I suku bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Untuk contoh soalnya, bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta rupiah memiliki bunga majemuk sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar setiap bulannya, maka dalam waktu 2 tahun berapakah modal pinjaman akhirnya? Penyelesaian dapat kita ketahui bahwa P sama dengan 1 juta rupiah dan wajib dibayar setiap bulannya, sehingga M sama dengan 12 kali dan N sama dengan 2 tahun. Dan juga I sama dengan 6%, kita bentuk desimal 0,06. Yang kita tanyakan F2. Kita selesaikan. F2 sama dengan P 1 plus I per M pangkat M kali N. Kita masukkan 1 juta rupiah, yakni P 1 plus 0,06 I 12 M-nya, dan 12 kali 2, 2 yakni N-nya, diperoleh yakni 1.127.159,78. Selanjutnya model pertumbuhan penduduk. Ada rumusnya yakni PT sama dengan P1 R besar pangkat T-1. R diperoleh dari 1 plus R kecil. Untuk keterangannya, P1 sama dengan jumlah pada tahun pertama atau basis. Untuk PT, jumlah pada tahun ke T. Untuk R kecil, persentase pertumbuhan per tahun. Untuk T, indeks waktu atau tahun. Langsung ke contoh soalnya. Penduduk di kota A berjumlah 500.000 jiwa pada tahun 2002. Tingkat pertumbuhan kota tersebut 7% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota A pada tahun 2012. Jika mulai tahun 2012 pertumbuhannya menurun 3%, berapakah jumlah penduduk 10 tahun kemudian? Untuk penyelesaiannya, kita ambil rumus PT sama dengan P1 kali R besar pangkat T-1. Dengan diketahui P1 sama dengan 500.000 dengan R kecil 0,07, kita cari R besar terlebih dahulu sesuai dengan rumus yang di atas. R sama dengan 1 plus R kecil, diperoleh R sama dengan 1,07. Kita masukkan semua dan kita cari P11
dimana diperoleh dari 2012, jangka waktu 2002 ke 2012, ini P11 sama dengan 500.000 dikali 1,07, T-nya 11 dikurangi 1, ini 10, dengan diperoleh P11 sama dengan 983.575. Yang kita cari untuk 10 tahun kemudiannya, P1 sama dengan 900 yang kita cari tadi, yang kita ketahui tadi. Untuk R-nya sama dengan 0,03, untuk R besarnya jadi 1,03 yang kita cari untuk P 10 tahun kemudian, yakni P10 sama dengan 983.575 dikali 1,03, 10 dikurangi 1 yakni 9, 9, ini diperoleh menjadi untuk penduduk 10 tahun kemudian, yakni 1.283.342. Untuk materi surplus konsumen. Surplus konsumen atau CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Diketahui grafik di PPT, surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real atau PR ini. Untuk keterangannya, Pmax sama dengan harga maksimum, untuk PR harga real, dan QR sama dengan kuantitas real. Selanjutnya, contoh soalnya. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 170 minus 2Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produknya. Yang ditanyakan, hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 80 per harga per unit. Untuk yang B, jika harga pasarnya turun dari 80 menjadi 60 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru. Dan gambar grafik tersebut. Penyelesaiannya, diketahui PD sama dengan 170 minus 2Q. Kita cari titik potong sumbu Q terlebih dahulu. Dimisalkan P sama dengan 0, menjadi 0 sama dengan 170 min 2Q. Untuk min 2Q nya kita pindah ruas menjadi 2Q sama dengan 170 dan diperoleh Q sama dengan 85. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu P dan kita misalkan Q sama dengan 0 dan diperoleh P sama dengan 170 minus 2 dikali 0 sama dengan P sama dengan 170. Oke, yang selanjutnya A, P sama dengan jika harga 80, maka kita masukkan pada rumus PD ini 170 minus 2Q. Kita masukkan P sama dengan 80 sama dengan 170 min 2Q. Min 2Q kita pindah ruas, dan juga 80 kita pindah ruas kanan. Diperoleh 2Q sama dengan 170 minus 80, dan 2Q sama dengan 90, Q diperoleh 45 unit. Dan selanjutnya kita cari surplus konsumen yang A. Surplus konsumen atau CS sama dengan 170 dikurangi 80 dikali 45 dibagi 2. Kita peroleh CS sama dengan 2025. Untuk yang B, jika harga P 60 sama dengan 170 minus 2Q. 2Q kita pindah ruas ke kiri dan P 60 kita pindah ruas ke kanan. Jadi 2Q sama dengan 170 minus 60 dan 2Q sama dengan 110, Q sama dengan 55 unit. Kita cari surplus konsumennya juga, yang B, CS sama dengan 170 minus 60 dikali 55 dibagi 2. Kita peroleh surplus konsumen yang B, yakni 3025. Ini adalah
grafik dari surplus konsumen. Oke, yang selanjutnya materi yang terakhir yakni surplus produsen. Yang mana surplus produsen atau PS adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Diketahui di bawah ini ada grafik surplus produsen berada di atas kurva penawaran. Di sini ini di atas kurva penawaran, dan di bawah harga real atau PR ini, di bawah ini, dengan P min sama dengan harga minimum, dan PR harga real, dan GR sama dengan kuantitas real. Selanjutnya yakni contoh soal surplus produsen. Fungsi penawaran dari suatu produk adalah PS sama dengan 12 plus Q, 4 Q, dan dimana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Yang ditanyakan, hitunglah besarnya jumlah produsen jika harga pasarnya adalah 60 per unit, dan B jika harga pasarnya naik dari 60 menjadi 80 per unit. Hitunglah surplus produsen yang baru dan gambarkan grafik keduanya dari A dan B. Kita selesaikan. Kita cari titik potong sumbu P terlebih dahulu dengan memisahkan Q sama dengan 0. Diperoleh P sama dengan 12 plus 4 kali 0 sama dengan P sama dengan 12. A, P sama dengan 60, jika harganya 60, sama dengan 60 sama dengan 12 plus 4Q. 12 kita pindah ruas ke kiri, menjadi 60 minus 12 sama dengan 4Q. Yang mana diperoleh 48 sama dengan 4Q, Q sama dengan 12. Kita cari surplus produsennya, menjadi PS sama dengan 60 dikurangi 12 dikali 12 per 2 diketahui menjadi 288. Untuk P sama dengan 80, dan 80 sama dengan 12 plus 4Q, 80 minus 12 sama dengan 4Q, menjadi 68 sama dengan 4Q, dan Q sama dengan 17. Kita cari surplus produsennya. PS sama dengan 80 minus 12 dikali 17 dibagi 2 sama dengan 578. Ini merupakan grafik dari surplus produsennya. Ini kurva penawaran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.